Lagi pula kedua gini, Jatuh. Saya tidak pernah memusuhi Pak Prabowo. Saya tidak pernah melawan Pak Prabowo. Ya salah kan Pak Harto. Mas Budiman ini kan terkenal sebagai aktivis 98. Pernah ada posisinya berseberangan sama Pak Prabowo ketika itu. Kemudian segitu vokalnya ketika jadi anggota DPR. Tiba-tiba di pertengahan 2023 langsung memuji Pak Prabowo. Pertanyaanku adalah di titik mana Mas Bud akhirnya mikir bahwa oke, gue kayaknya harus sebelahan atau mungkin membantu atau mendukung Pak Prabowo. Titik apa sih Mas? Setiap 25 tahun sekali, suatu bangsa itu harus mengubah agenda prioritasnya. Dulu agenda prioritasnya 98 adalah kebebasan. Oke. Tercapai. Setelahnya, agenda prioritasnya adalah kesetaraan dan keadilan. Saya tahu Pak Prabowo punya komitmen itu. Tapi kemudian saya mikir-mikir, kalau orang ngomong keadilan, orang ngomong pro rakyat miskin, semua politisi juga ngomongnya pro rakyat miskin. Betul. Oke? Yes. So, apa yang spesial? Padahal apa? Situasi geopolitik. Situasi geopolitik tahun 2023 sudah saya ramalkan. Akan ada bentrokan, akan ada krisis, akan ada munculnya superpower baru. Kemudian superpower yang lama merasa terganggu. Kemudian akan saling rebutan pengaruh. Akan ada perang bersenjata, akan ada perang informasi. Ibaratnya Indonesia di pesawat, kita butuh pilot yang sanggup take off di cuaca yang sedang badai. Di situ bukan cuma sekedar pilot yang terlatih. Situasi geopolitik ini membutuhkan orang seperti Pak Prabowo yang biasa berpikir strategis. Lagi pula kedua gini, Jatuh. Saya tidak pernah memusuhi Pak Prabowo. Saya tidak pernah melawan Pak Prabowo. Ya salah kan Pak Harto. Oh iya, iya. Hanya ya. Oh bukan soal mertuanya. Saya Pak Harto kalau baru kan. Pak Prabowo kan prajurit. Ya. Saya tidak pernah masalah. Ketika bertemu, ada banyak hal konsekuensi tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan sosial, tentang posisi Indonesia yang bergeningnya tidak kuat. Dan Pak Prabowo menurut saya sudah sampai pada tingkatan, kalau orang mengatakan baik, saya kira bukan baik. Ikhlas, orang ikhlas itu melampaui baik ya. Sudah, gak buta apapun. Tapi mungkin Pak Prabowo pernah Kopassus kali ya, tahu file saya. Kelihatannya file saya banyak tukang rusus, tukang demo gitu ya. Tapi Aktivis soalnya. tapi nggak ada file Budiman nyuri duit mungkin ya. Karena pada waktu saya ketemu Pak Prabowo ada satu kata yang saya nggak pernah ngomongin di depan orang lain. Tapi baru sekarang saya ngomong. Makasih Pak Budiman mau datang ke rumah saya dan bersedia mau diskusi dengan saya walaupun kita lama berbeda. Saya tahu dari orang-orang saya, Mas Budiman hidupnya biasa-biasa saja ya gitu. Bukan orang yang berlebihan, bukan orang yang suka ya memperkaya diri gitu. Mas Budiman orang yang biasa-biasa aja hidupnya Pak Budiman ya. Penting buat dia. Oh penting. Itu penting.